Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ketemu lagi ya dengan Ustazah Fitri. Sebelum kita belajar, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen. Ingat-ingat ya, mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen. Persen itu tandanya seperti apa? Persen itu tandanya seperti ini ya. Nah, ini persennya. Ketika kalian berbelanja di toko-toko ada diskon 50%, ada diskon 70% ya. Kalau diskon 100% ada nggak? Nggak ada ya, ya. Baik, sebelum Ustazah memulai, kita lihat di sini. Kenapa ini Ustazah tulis hanya 3 pecahan teman-teman? Ini adalah pecahan, beberapa pecahan yang spesial, sehingga kalian tidak perlu ribet-ribet atau bingung untuk mengubah kepada atau ke dalam persen ya. Semisal ini ada pecahan 1/2. Ini adalah istimewa ya. Untuk mengubah ke persen itu artinya persen per 100 ya teman-teman. Jadi penyebutnya itu kita jadikan per 100 atau 100 ya. Kita jadikan 100. Oke, kita bisa melihat di sini persen ya, per 100. Jadi penyebutnya harus 100. Diingat-ingat ya. 2 diapakan teman-teman biar bisa jadi 100? Tentunya dikalikan 50. Oke. Jika penyebut dikalikan 50, otomatis pembilang atau bilangan yang di atas ini juga dikalikan 50. Dikalikan 50. 1 kali 50 berapa? 50. Sehingga diperoleh hasilnya 50 per 100 ya. Atau bisa ditulis dengan 50%, karena persen ini adalah per 100. Selanjutnya 1/4. Sama dengan yang atas, penyebut harus 100 karena per 100. 4 dikali berapa biar 100? Tentunya 4 dikali 25. Kalau penyebut dikalikan 25, otomatis pembilang juga dikalikan 25 ya. 1 dikali 25, 25. Sehingga diperoleh 25 per 100 atau ditulis 25%. Baik, yang selanjutnya 1/8. Nah, ini gimana ini Ustazah kalau 8 dijadikan 100? 8 dikali 12,5 dikali 12,5. Kalau nggak percaya silakan nanti kalian cek sendiri. 12,5 kali 8 insya Allah hasilnya 100 dan pasti 100 ya. Kalau penyebut dikalikan 12,5 maka pembilangnya juga harus dikalikan 12,5 kali 12,5. Hasilnya 1 kali 12,5 ya 12,5 ya. 12,5 per 100 ditulis dengan 12,5%. Seperti itu ya teman-teman. Ada lagi yang spesial ya, 1/5. Coba kita lihat 1/5. Biar jadi 100. Kenapa kok jadi 100? Namanya saja sudah dijadikan persen, berarti itu harus per 100 ya. Sehingga penyebutnya harus per 100. 5 dikali berapa biar 100? Ya bagus sekali, 5 dikali 20. Penyebut dikali 20, otomatis pembilang juga dikali 20. Dikali 20. 1 kali 20, 20. Berarti 20 per 100. Bisa ditulis dengan 20%. Gampang kan teman-teman ya? Insya Allah nanti sering banyak latihan, kalian akan pasti lebih paham bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen. Setelah ini Ustazah Fitri akan mengajari kalian kebalikannya teman-teman. Awalnya pecahan biasa ke persen, setelah ini adalah persen ke dalam pecahan biasa. Tunggu video selanjutnya ya. Oke teman-teman, sekarang kita bertemu lagi dengan Ustazah Fitri ya. Sekarang Ustazah Fitri akan mengajari kalian bagaimana mengubah persen ke pecahan biasa. Yang pertama tadi kan pecahan biasa ke persen. Nah sekarang kalau persen ke pecahan biasa, bagaimana caranya? Oke, kita lihat di sini ya teman-teman. 20%, artinya persen tadi apa? Per 100 ya, diingat-ingat. Berarti 20
per 100. Oke? Kalian kemarin sudah belajar bagaimana menyederhanakan pecahan. Ini pecahan biasanya 20 per 100. Sudah benar, tapi harus disederhanakan lebih sederhana lagi ya teman-teman. Bagaimana caranya, masih ingat? Betul, dengan cara dibagi. Pembilang dan penyebut harus dibagi dengan bilangan yang sama. Oke? 20 sudah dibagi dengan 10 ya. Atas sama bawah dibagi 10. 20 dibagi 10, 2. 100 dibagi 10, 10. 2 per 10 sama-sama bilangan genap teman-teman. Berarti otomatis masih bisa disederhanakan lagi dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Oke, 22 dibagi 2, 1, 10 dibagi 2, 5. Sehingga hasilnya 20%. Bentuk pecahan biasanya adalah 1 per 5. Mudah kan ya? Kemudian seperti ini, 23%. 23 per 100. Kenapa per 100? Karena persen itu artinya per 100. Silakan dilihat, yang atas bilangan ganjil, yang bawah bilangan genap. Otomatis sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Sehingga bentuk pecahan biasanya, ya ini pecahan biasanya 23 per 100. Selanjutnya 45%. Ingat persennya per 100, 45 per 100. Silakan dilihat. Yang atas ganjil tapi kelipatan 5, yang bawah genap kelipatan 5. Meskipun yang atas atau pembilang ganjil, yang bawah bilangan genap tapi sama-sama kelipatan 5, berarti masih bisa disederhanakan lagi ya teman-teman. Artinya kalau kelipatan 5 langsung kalian bagi dengan angka 5 atau kelipatan 5. Bisa 5, bisa 25, terserah ya. Yang jelas penyebut dan pembilang harus dibagi dengan bilangan yang sama. Oke, sudah putri bagi 5 ya. 45 dibagi 5, 9. 100 dibagi 5, 20. Nah, inilah dia pecahan biasa dari 45%. Yang atas atau pembilangnya ganjil, penyebutnya genap dan tidak ada hubungan kelipatan, berarti sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Secara otomatis 45%. Bentuk pecahan biasanya adalah 9 per 20. Seperti itu teman-teman. Mudah bukan? Oke, next ke video selanjutnya.